Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Pak Wika. Pada hari ini, Pak Wika akan menjelaskan materi yang akan kita lanjutkan pada minggu depan, yaitu tentang pameran seni rupa. Sebelum itu, Pak Wika menyarankan kepada siswa-siswi Pak Wika untuk mensubscribe ya YouTube channel Pak Wika. Apabila kalian sudah mensubscribe YouTube channel Pak Wika ini, kalian telah mensupport tentunya dan tentunya Pak doakan kalian cepat lulus ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan menjelaskan, Pak Wika akan menjelaskan pameran seni rupa seperti apa. Simak dengan baik-baik dan tentunya dengan teliti. Ya, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu mengetahui pengertian karya seni rupa. Kita mengetahui dulu pengertiannya apa. Lalu yang kedua, mengidentifikasi hal-hal yang perlu dalam pameran. Yang ketiga, jenis-jenis pameran. Nanti kita akan mengetahui apa saja itu jenis-jenis pameran. Yang keempat, nanti akan menjelaskan kepanitiaan dalam pameran. Dan yang terakhir, nanti akan membuat pameran secara berkelompok. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jika ditanya, pernahkah kalian melihat pameran? Ya, tentunya kalian pernah ya, karena kalian kelas 7, kelas 8 sudah melihat pameran, yang mana pameran itu pertama kali Pak Wike buat ya, waktu kalian kelas 7, Pak Wike pertama kali buat, lalu dilanjutkan dengan tahun 2020. Nah, tahun 2021 sepertinya ada agak off sedikit ya. Mungkin karena ada hal sesuatu dan lain sebagainya. Nah, jika kalian pernah melihat pameran ya, pameran apa yang kalian lihat? Apakah itu pameran seni rupa? Apakah itu pameran motor? Apakah itu pameran baju? Atau pameran lain sebagainya? Nah, semua yang dipajang, yang dilihat itu disebut dengan pameran. Nah, kalian bisa uh, menjawab dengan hati, dengan apa ya? Kalian bisa menjawab pertanyaan Pak Wika ini dengan hati kalian masing-masing, ya. Lalu yang kedua, pernahkah membuat sebuah karya seni rupa untuk dijadikan pameran? Pak Wika rasa kita sudah membuat sebuah karya seni rupa, baik itu seni lukis, seni patung, dan seni grafis yang nanti akan dipamerkan ya di pameran. Nah, mungkin kita sudah semua membuatnya, ya. Lalu, jika pernah, ya, karya apa yang kalian buat untuk pamerkan, untuk dipamerkan? Ya, banyak sekali ya. Ada seni lukis, seni patung, dan seni grafis. Nah, lanjut pengertian pameran. Pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi oleh orang lain. Nah, jadi pameran itu merupakan kegiatan ya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Nah, jadi pameran itu bisa dilakukan oleh seseorang, bisa dilakukan oleh kelompok untuk mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan apa? Mengkomunikasikan karyanya, memperkenalkan karya yang dibuatnya, memperlihatkan karya yang dibuatnya, memajangkan karya yang dibuatnya. Nah, lalu setelah kalian memasang, memperkenalkan, memperlihatkan, maka akan diapresiasi oleh orang lain. Oh, bagus sekali ya lukisannya si A. Oh, bagus sekali ya patungnya si A. Nah, itu merupakan apresiasi dari orang lain. Itu disebut dengan pameran. Lalu, ya, ada jenis-jenis pameran. Jenis-jenis pameran ini berdasarkan karyanya. Ingat, jenis-jenis pameran berdasarkan karyanya itu terbagi menjadi dua, ya, yaitu pameran homogen dan pameran heterogen. Nah, pameran homogen, homo berarti arti dari kata homo itu satu ya, yaitu pameran yang hanya memamerkan satu jenis karyanya saja. Misal si Ragel ya, Ragel hanya memamerkan jenis karya seni rupanya saja. Misalnya seni lukisnya saja ya. Berarti dari pameran dari pintu sampai dengan pintu masuk dengan sampai dengan pintu keluar
Itu semuanya seni lukis semua. Tetapi berbeda dengan heterogen, heterogen itu pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni. Nah, jadi Ragel tadi dia banyak karya seni, mulai dari seni lukis, seni patung dan seni grafis. Dia memamerkan semua, ya, dia memamerkan semua karya yang dibuatnya. Nah, maka dari itu disebut dengan heterogen. Jadi jangan sampai salah, kalau homogen itu dengan satu karya saja, misalnya seni lukis semua. Kalau heterogen itu banyak, ya, banyak yang dipamerkan. Lalu, jenis-jenis pameran berdasarkan pesertanya, jumlah pesertanya. Tadi berdasarkan karyanya, sekarang berdasarkan jumlah pesertanya. Nah, berdasarkan jumlah pesertanya, pameran itu terbagi menjadi dua, yaitu pameran tunggal dan pameran kelompok. Sudah jelas ya, kalau pameran tunggal artinya pameran itu dilaksanakan oleh perorangan, oleh satu orang saja. Kalau sedangkan kelompok pameran yang diikuti oleh peserta lebih dari satu atau beberapa atau anggota kelompok tersebut. Misal, si Fadlan merupakan seniman lukis. Dia memamerkan hasil karyanya sendiri nih, hasil karya seni lukisnya sendiri. Nah, itu disebut dengan pameran tunggal, hanya Fadlan, hanya karya-karya Fadlan saja, tetapi berbeda ketika kita dia memamerkan ada karyanya Fadlan, ada karyanya Cucu, ada karyanya Rizky, ada karyanya Fadli, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan jenis pameran kelompok karena lebih dari satu karya yang ditampilkan tadi. Ya, jadi jelas kalau tunggal itu satu orang, kalau kelompok itu adalah lebih dari satu orang. Ada lagi jenis-jenis pameran berdasarkan ruang dan tempat pelaksanaannya, ya. Jenis-jenis pameran berdasarkan ruang dan tempat pelaksanaannya. Yang pertama yaitu indoor, yang kedua outdoor. Jelas seringkali Pak jelaskan di sini kalau indoor itu pameran yang mengambil setting tertutup atau di dalam ruangan, sedangkan outdoor merupakan pameran yang berada di ruang terbuka seperti lapangan. Nah, seperti pameran yang kita lakukan di SMP Negeri 2 Bungkulu Selatan itu disebut dengan pameran outdoor. Jadi jenis pameran itu ada tiga, ya ada tiga. Jenis pameran berdasarkan karyanya terbagi menjadi dua, homogen dan heterogen. Jenis pameran berdasarkan jumlah pesertanya terbagi menjadi dua, tunggal dan kelompok. Dan terakhir jenis berdasarkan ruang dan pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya terbagi menjadi dua juga, yaitu indoor dan outdoor. Jadi jangan sampai salah, ya. Lalu ada fungsi pameran sekolah ya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis pameran seperti apa, maka kita mengetahui fungsi pameran. Yang pertama sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. Wah, ini sangat sangat apa ya? Sangat ekspresif sekali kalau kalau kita bilang. Nah, hasil karya kalian itu ya kan, itu merupakan hasil dari pikiran kalian masing-masing, ya. Ide kalian masing-masing. Nah, ide kalian masing-masing tersebut merupakan jati diri kalian, ya kan? Kalian bisa menampilkan jati diri hasil karya kalian itu dengan jati diri kalian masing-masing. Yang kedua, sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa. Yang ketiga, sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni. Yang keempat, sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator. Nah, fungsi pameran ini yang paling menekankan ini yaitu sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni. Jadi kita mengadakan pameran ya kan. Nah, kita terbuka pikiran kita. Oh ya pameran tahun ini akan mengadakan pameran seperti ini, tahun depan akan mengadakan pameran seperti apa, dengan konsep apa. Nah, itu membuka cakrawala pikiran kita. Lalu ya, ada sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni, dan yang keenam sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni bagi siswa. Nah, jadi ada 6 fungsi pameran yang kalian harus ketahui. Masing-masing fungsi tersebut memiliki dampak positif bagi diri kita masing-masing. Ada tujuan pameran sekolah ya, ada tujuan pameran. Yang pertama yaitu membangkitkan semangat dalam berapresiasi ataupun menghargai karya seni. Ya, jadi tujuan itu untuk kita membuat karya itu kita pamerkan di depan orang banyak itu untuk membangkitkan semangat kita dalam berkarya.
ya. Yang kedua, meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni dan melatih organisasi. Nah, yang kedua ini artinya apa? Ya artinya yaitu, ketika kita membuat pameran, kita belajar untuk berorganisasi karena pameran itu butuh banyak tim, butuh banyak orang untuk bekerja, ya. Yang ketiga, melatih mandiri dan bertanggung jawab tugas yang telah diemban. Yang keempat, melatih kerjasama dalam suatu kelompok. Ya, itu adalah tujuan tadi, pameran sekolah. Nah, lalu sebelum kita mengadakan pameran, ada namanya perencanaan pameran dulu. Rencana-rencana yang akan dibuat supaya pameran itu akan berhasil nantinya. Misal, ya, kalau kita mau pergi ke Bandung, hal apa saja yang harus dipersiapkan? Rencananya, kalau pergi ke Bandung, saya mau pergi ke Transmart Studio Bandung, saya mau pergi ke Puncak, saya mau pergi ke Bogor, saya mau makan ini, makan itu. Nah, itu merupakan rencana, ya, itu merupakan rencana. Tetapi ketika kita sudah sampai di Bandung, ya, rencana yang kita buat tadi itu ada yang sesuai dengan ekspektasi, ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu namanya rencana. Nah, sama demikian dengan rencana pameran. Secara umum, perencanaan pameran itu terbagi menjadi empat. Yang pertama, adanya panitia. Yang kedua, adanya tugas panitia. Yang ketiga, adanya menyusun rencana kerja. Yang keempat, menyusun jadwal pameran. Pak ulangi lagi. Yang pertama yaitu adanya panitia, bentuk dulu panitia. Yang kedua, tugas kepanitiaan. Yang ketiga, menyusun rencana kerja. Yang keempat, menyusun jadwal pameran. Ini secara umum untuk merencanakan pameran, ya. Kita bahas satu persatu dari kepanitiaan terlebih dahulu, ya. Sebelum pameran, kita harus mencari panitia yang tepat, ya, yang tepat sasaran, yang kerjanya baik, yang kerjanya keras, ya, dan lain sebagainya. Kita harus siapin dulu kepanitiaannya siapa-siapa saja. Yang pertama yaitu ada panitia pengarah. Panitia pengarah ini bertugas untuk memberikan arahan, nasihat, dan petunjuk kepada panitia pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Nah, panitia pengarah ini seperti Pak Wika. Pak Wika merupakan panitia pengarah. Pak Wika mencari panitia-panitia untuk pameran seperti kemarin kita sudah bentuk panitia, ada Erwin, ada Pian, ada Cornelis, ada Cucu, ada Aurel, ada Paras, ya, dan ada Adit, ada Astu, dan lain-lain yang Pak nggak bisa sebutkan satu persatu. Nah, ketika itu, ya kan, Pak menunjuk mereka sebagai panitia pelaksananya, mereka yang bekerja, mereka yang membuat dekorasi, mereka yang membuat pamflet, mereka yang membuat dan lain sebagainya. Nah, panitia ini bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan dari awal sampai akhir. Nah, jadi untuk panitia pengarah ini yaitu guru, untuk panitia pelaksana ini adalah siswa. Ya, jadi kalau panitia pengarah tugasnya memberikan arahan, "Oh, kamu kerja ini ya, nanti setelah kerja ini, kamu kerja ini." Sama seperti kemarin, "Erwin, nanti kita hari ini kita buat, pondok-pondokan, kita cari, ya kan, kita cari atap-atapan dari pohon kelapa." Mencarilah rombongan Astu, Adit, siapa namanya, si Aris, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan pengarah. Nah, lalu setelah diarahkan, ya kan, panitia pelaksana ini membuatnya tadi. Nah, itu namanya kepanitiaan. Contoh struktur kepanitiaan seperti ini ya. Ada penanggung jawab, ada pembimbing, ada ketua pelaksana, ada sekretaris, ada bendahara, seksi pendaftaran, seksi konsumsi, dan lain-lain sesuai dengan apa yang ingin kita pamerkan. Itu ya. Nah, sekarang setelah Pak Wika menentukan panitia siapa-siapa saja tadi, ya kan, Pak Wika bentuk tugas nih, ya kan. Si Nabila Cucu sebagai ketua panitia, si Aurel sebagai bendahara, si Astu sebagai dekorasi, si Erwin sebagai apa namanya, seksi acara, dan lain sebagainya. Nah, tujuan untuk membuat tugas panitia ini supaya tidak ada tumpang tindih tugas. Misalnya, si Cucu mengerjakan tugasnya si Erwin mengerjakan tugasnya si Astu. Itu tidak boleh, ya kan?
kita harus sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Misalnya si uh, Aris tugasnya membuat undangan, maka Aris membuat undangan, tidak boleh uh, orang lain yang mengerjakannya. Nah, itu ya. Nah, pembentukan kepanitiaan ini juga ya kan dibutuhkan dibuat dengan kemampuan masing-masing ya. Kemarin panitia yang Pak buat itu sudah sangat-sangat perfect sekali ya kan. Si Cucu si Cucu apa namanya lebih ke leadershipnya ya kan, si Aurel lebih ke administrasi keuangannya, si Erwin lebih ke apa namanya lebih ke kesigapannya dalam melakukan pemotongan. Ya pokoknya it's good group ya. Lalu yang ketiga, menyusun rencana kerja. Nah, rencana kerja ini adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal sampai dengan akhir dalam kegiatan pameran. Rencana kerja ini tertuang dalam sebuah rumusan yang disebut dengan proposal. Nah, proposal nanti rencana kerja disusun secara sistematis dan terinci suatu kegiatan yang bersifat formal dan memerlukan dukungan dan persetujuan dari pihak lain. So far, even kita sudah membuat tugas-tugas panitia apa-apa saja. Kita penyusun kerja. Day one, hari pertama, kita harus ngapain. Hari kedua, kita harus ngapain. Hari ketiga, kita harus ngapain. Hari keempat, kita harus ngapain. Dan endingnya nanti, ya kan, itu merupakan pameran yang akan terwujud. Nah, jadi rencana kerja itu harus disusun secara sistematis. Ya, hari pertama harus ngapain, hari kedua harus buat ini, hari ketiga harus buat ini. Nah, sampai dengan pameran nanti. Nah, setelah menentukan, maka kita menyusun jadwal kerja, ya. Menyusun jadwal kerjanya adalah urutan kegiatan yang berhubungan dengan waktu. Oke, nanti hari pertama jam keberapa kita mau kerjanya apa, hari kedua jam berapa kita mau kerjanya apa, dan lain sebagainya sampai dengan pameran. Nah, itu menyusun jadwal kerja. Oke, hari Minggu kita libur ya. Oke, hari Sabtu kita libur ya. Kita lanjutkan pada hari Senin. Nah, maka itu dibuat secara sistematis ya, menyusun jadwal kerja supaya nanti progres perjalanannya itu akan baik. Nah, perencanaan yang baik harus mencakup dengan pemateri yang baik, kelengkapan pameran, yang kedua penyelenggaraan pameran, yang keempat publikasi. Yang kelima, waktu penyelenggaraan pameran, yang keenam dekorasi, yang ketujuh anggaran kegiatan, yang kedelapan kepanitiaan. Nah, jadi itu merupakan tambahan untuk kepanitiaan. Sekarang ada tahapan penyelenggaraan pameran. Setelah kita membuat rencana, tiba nih hari H, ya kan? Tiba hari H, hari yang ditunggu-tunggu yaitu pameran. Apa saja tahapan-tahapan yang harus kita ikuti? Yang pertama yaitu tahapan persiapan penyelenggaraan pameran. Yang pertama publikasi kegiatan. Kita harus publikasi kegiatan kita, baik itu di sosial media, di koran, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita mengadakan seleksi terhadap karya yang dikumpulkan. Nah, jadi karya-karya dari kelas 9A sampai dengan kelas 9H itu dikumpulkan menjadi satu, kita seleksi mana yang bagus, mana yang pantas untuk dipamerkan, mana yang tidak pantas untuk dipamerkan. Yang kedua, menyediakan perlengkapan pameran. Apa saja perlengkapan pameran ini? Misalnya kalau untuk menggantung lukisan, apa yang dibutuhkan? Ya kayu, triplek, kita siapkan. Menyiapkan ruangan pameran dan menyusun acara pameran. Tahap yang kedua yaitu penataan ruangan, mendekorasi ruangan pameran. Yang kedua setelah kita mendekorasi pameran tersebut, kita memajang karya seni rupa yang akan dipamerkan. Yang ketiga memasang label, oh ini punya siapa ya? Misalnya si Cucu, berarti tulis namanya Cucu. Yang keempat mengatur alur transportasi, masuknya dari mana, keluarnya dari mana. Yang kelima memasang meja dan eh, kursi penerima tamu, terus memasang masa ya, dan lain. Yang ketiga tahap pelaksanaan pameran. Nah, tahap pelaksanaan pameran yaitu adanya susunan acara, pembawa acara dan penutup acara ya. Lalu ada penempatan
petugas jaga stan siapa-siapa saja, ada buku tamu, ada penampilan hiburan seperti orang menari, menyanyi, ya kan, ada pengadaan dokumentasi seperti video, ya kan, foto dan lain sebagainya. Nah, setelah kita sudah melaksanakan pameran, ya kan, hari hanya sudah terlaksana, maka kita akan mengadakan evaluasi, yaitu apa-apa saja yang kurang dari pameran yang telah kita buat tadi. Misal, ya, saya tadi sudah pergi ke Bandung, tetapi saya belum memakan makanan khas Bandung. Maka nanti, tahun depan saya ke Bandung, saya harus makan itu dan tidak boleh terlewatkan. Nah, sama seperti evaluasi. Setelah kegiatan pameran dilaksanakan, tahapan berikutnya yaitu mengadakan evaluasi, baik itu evaluasi proses maupun hasilnya. Tujuan dan manfaat evaluasi yang pertama yaitu tujuan untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh setiap seksi dan cara mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Nah, tujuannya misalnya ada hambatan, ya kan, dalam pameran tersebut. Misalnya hambatannya dalam seperti kemarin, hambatannya itu proses izin, maka untuk tahun depan, ya kan, kita akan mengadakan pameran, maka kita harus dapat nih, ya kan, kita harus dapat surat izin dari kepala sekolah nih. Terus ada lagi persoalan dari seksi konsumsi, oh makanannya ini tidak cukup nih untuk dibagi-bagikan karena dana yang kurang. Maka dari itu tahun depan kita akan mengadakan dana yang lebih besar lagi supaya semua siswanya harus dapat makan ataupun konsumsi. Yang kedua, mengetahui keadaan keuangan pada kegiatan yang dilaksanakan. Misal si Aurel, Pak Wike, uang yang kita 12 juta itu tidak cukup, minus Pak Wike pada tahun ini. Sebaiknya Pak Wike nanti tahun depan kita akan mengadakan pameran, dana kita lebih dari 12 juta, bisa 20 juta. Yes, of course ya. Itu lebih baik ya. Itu namanya evaluasi supaya tidak terjadi minus tadi. Yang kedua, adapun manfaat evaluasi, memberikan umpan balik bagi panitia maupun pihak lain sebagai tolak ukur atas keberhasilan suatu kegiatan. Berhasil atau tidak ya kegiatan kita yang kita adakan tadi. Nah, berikut hal-hal yang harus dievaluasi. Yang pertama yaitu sistem kerja. Kita sudah buat panitia, sistem kerjanya ini cepat atau tidak, bagus atau tidak. Jika tidak baik, maka kita harus evaluasi. Misalnya, si Haikal, ya, Haikal ini orangnya datangnya telat terus, ya kan? Datangnya telat terus, lalu cepat mau pulang cepat juga. Nah, itu merupakan sistem kerjanya tidak baik ya. Datang terlambat, pulangnya cepat. Ya, itu sudah tidak baik. Maka tahun depan Haikal itu tidak akan dipakai lagi untuk menjadi panitia pameran. Yang kedua, biaya tadi sudah Pak jelaskan. Misalnya dana 12 juta tahun ini kurang, maka tahun depan kita akan tambahkan lebih dari 12 juta. Personalia kepanitiaan. Nah, gini, personalia panitia lebih ke sifat kepanitiaannya. Mau nggak sih dia kerja berat-berat? Ya kan? Misal si siapa ya yang belum Al-Fajar ya. Fajar ini orangnya sepertinya kalau untuk bergabung ya, untuk bergabung sama teman-teman sepertinya dia tuh kurang care. Terus juga cara kerjanya si Al-Fajar ini kayaknya eh, tidak lebih dari teman-temannya. Maka tahun depan maaf Fajar nggak bisa ikut lagi nih. Nah, seperti itu. Nah, terus bentuk pamerannya. Apakah bentuk pamerannya itu pengennya di luar lagi ataukah di dalam lagi atau outdoor lagi atau indoor yang terbaru? Kita akan eh, mendiskusikan, itu untuk tujuan evaluasi. Terus pelaksanaan pamerannya apakah harus di bulan Oktober, apakah harus di bulan Desember, apakah harus di bulan tertentu. Nah, itu juga harus dipikirkan dan yang ketujuh laporan dari masing-masing seksi. Pak Wike, seksi dokumentasi ini foto-fotonya. Fotonya blur Pak Wike, bagaimana cara mengatasi tahun depan nanti supaya tidak blur? Maka kita membeli kamera baru. Membeli, bukan memberi ya, membeli kamera baru. Nah, ini adalah 7 hal ya yang harus dievaluasi dalam pameran seni rupa. Nah,
Demikianlah pemaparan dari Pak Wike, ya kan ini adalah foto panitia pameran 1, ini adalah foto panitia pameran 2, ya ini tahun lalu ya, rombongan kakak kalian dan alhamdulillah pamerannya berjalan dengan baik. Pak Wike adakah tugas? Ada, ya ada tugas. Yang pertama, ya tugasnya yaitu kalian mencatat ataupun merangkum, ya kan, merangkum apa-apa saja yang ada di slide demi slide tadi yang Pak Wike bicarakan. Dicatat di buku catatan. Lalu yang kedua kalian silakan ya membuat sebuah struktur. Nah, membuat sebuah struktur kepanitiaannya. Nah, nanti untuk contoh dari struktur kepanitiaannya eh, Pak Wike ya, Pak Wike akan menuliskan deskripsi box link ya kan, link untuk sebagai contoh kalian mengerjakan tugas ya. Nah, tugas kepanitiaan tersebut. Oke, sampai di sini ingat ada dua tugas tadi. Yang pertama kalian mencatat, yang kedua kalian nanti akan membuat sebuah susunan kepanitiaan. Oke, cukup sampai di sini. Apabila kurang jelas, silakan kalian bertanya melalui WhatsApp Pak Wike. Apabila kalian bingung, silakan kalian chat Pak Wike. Pak Wike nggak ngerti Pak Wike. Pak Wike ini nggak Pak Wike nggak ngerti dan lain sebagainya. Insya Allah akan Pak balas satu persatu jika Pak sempat. Dan terakhir jangan lupa ya kan Pak doakan supaya kalian cepat lulus ya kan dengan nilai sempurna dan baik. Jangan lupa untuk subscribe channel Pak Wike ya kan. Itu yang sangat penting. Itu sebagai bentuk kalian support ya, support ke channel Pak Wike. Oke, cukup dan Pak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on top dan bye bye.